Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu debat ke-12. By the way, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Hamdan dan Mas Iwan Sakate yang telah memberikan donasi kepada channel Cocok Bidal untuk lebih berkembang lagi ya Mok. Semoga Anda berdua mendapatkan jodoh yang cantik, sehat selalu dan panjang umur. By the way, kalau udah punya jodoh ya nggak apa-apa, didobel aja bisa mungkin ya Mok. Hehe, maaf bercanda, langsung saja. Kukira obat, tai perkutut dan ceracrit cerut. Pada debat kali ini kita diperlihatkan senior Shin yang dikerumuni beberapa preman di sana, dan seseorang preman pun berkata, hehehe, seorang gadis cantik berjalan sendiri di malam hari itu sangat berbahaya. Apa kau ingin aku menjadi pengawalmu? Pengawal gratis, kau hanya perlu bermain bersama kita di malam ini. Hehe. Sambil orang itu pun mendekap senior Shin di sana, dan senior Shin pun emosi berkata, apa yang kau lakukan? Aku akan menelepon polisi jika itu terjadi lagi. Tapi para preman itu pun malah tertawa berkata, telepon polisi? Dia akan menelepon polisi, lihat dia. Tapi gadis dengan temperamen galak pasti akan lebih asik saat bermain nanti. Sambil ia pun seakan sakit di sana, dan tiba-tiba ketua preman itu pun seketika mukanya pucat kesakitan. Ternyata telur burungnya ditendang oleh senior Shin dengan sangat cepat. Di sana ia pun kesakitan berkata, apa yang kau lakukan? Dan kita diperlihatkan senior Shin yang menarik kakinya, dan orang itu pun kesakitan berkata, waduh, endokku pecah. Sambil ia dipandangi oleh para anak buahnya yang khawatir itu. Lalu orang itu pun marah berkata, dasar bajigur, tangkap jalan bau itu kembali padaku. Ternyata senior Shin di sana pun berlari dengan cepat menghindar dari kejaran mereka. Sambil senior Shin itu pun melirik ke arah mereka, dan ia pun bergumam, sekelompok binatang sedang mengejarku dan jumlahnya sangat banyak. Dengan kemampuan bertarungku, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba dari depannya terdapat seseorang. Ternyata ia pun menabrak Chen Yuan di sana. Lalu Chen Yuan pun berkata, apa kau tidak apa-apa senior Shin? Dan di sana senior Shin pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, itu dia Chen Yuan. Tapi dengan cepat para preman itu pun mengelilingi mereka berdua, dan ketua itu pun berkata, gadis bau, jangan lari, giliranmu kali ini. Sambil ia pun masih gemetar kesakitan memegang titiknya itu. Lalu kita diperlihatkan senior Shin di sana yang bergumam, tidak tahu malu, tidak ada hal baik tentang laki-laki kotor. Dan hal yang sama berlaku untuk Chen Yuan. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah lama melarikan diri. Tidak untuk berhasil, tapi lebih dari cukup untuk lolos kan? Dan Chen Yuan di sana pun berkata, teman-teman, ini hampir berakhir. Perkumpulan hukum bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Aku akan memberimu waktu 2 menit untuk pergi dari sini. Sambil ia dipandangi oleh para preman itu, dan ketua itu pun berkata, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Sambil kita diperlihatkan bulan separuh di malam itu, dan ternyata dengan cepat mereka pun dikalahkan oleh Chen Yuan hingga tergeletak di sana. Dan Chen Yuan pun berkata, teman-teman, aku berharap kamu masih ikuti saranku tadi. Kakak senior Shin, apa kau tidak apa-apa? Sambil ia pun bertanya kepada senior Shin itu. Tapi notif di sana pun bertuliskan kesukaan Shin Binsu main 5. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana terkejut hingga membatu memuntahkan darah karena orang yang diselamatkannya malah memberikan main lagi ya Di sana notif pun muncul lagi, kesukaan saat ini main 95 poin. Sambil Chen Yuan emosi bertanya-tanya menatap ke arah Shin Bingsu itu, dan ia pun bergumam, kenapa malah berkurang? Sambil senior Shin itu pun menatap sinis ke arah Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun bergumam, salahkah aku menyelamatkanmu? Tidak apa-apa jika tingkat kesukaanmu tidak meningkat. Kenapa turun lagi? Main 95 poin. Apa perbedaan antara aku dan kotoran di matamu? Sambil terlihat para preman itu yang bonyok tepar di sana, dan senior Shin pun berkata, Chen Yuan, menurutmu ini menarik? Apa menurutmu aku akan tertipu olehmu seperti wanita kecil lainnya?
Aku sedang menunggu bis dan aku bertemu dengan gerombolan gangster. Bagaimana kau bisa begitu kebetulan bahwa seseorang pahlawan muncul untuk menyelamatkanku? Pasti ini skenariomu. Sambil ia tidak sengaja mengejak tangan dari preman itu, lalu ia pun berkata lagi, kau melebih-lebihkan pikiranmu, juga meremehkan pikiranku. Sambil ia pun mendekat ke arah Chen Yuan, lalu ia pun menarik baju dari Chen Yuan dan ia pun berkata lagi, Kiki bahkan akan menyerah menjadi presiden serikat mahasiswa untukmu, tapi kau sengaja mencoba berhubungan denganku. Kau sangat memalukan, bajingan, membuatku mual. Sambil ia pun pergi dari sana, dan di sisi Chen Yuan ia pun makin bingung di sana sambil berkata, bukan aku. Lalu ia pun bergumam, imajinasi sialan ini terlalu besar. Apa kau menderita gangguan obsesif kompulsif penganiayaan? Lalu Chen Yuan pun berkata, tidak kakak senior Shin, dengarkan penjelasanku dulu. Sambil senior Shin itu pun terus berjalan, tapi ia pun berkata, tidak perlu dijelaskan, aku harap kau bisa menjaga diri dan memperlakukan Yuki dengan baik. Jika kau mencoba menjadi bajingan lagi, aku akan menghajarmu. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan dari belakang yang gemetar, seakan-akan tertusuk oleh kata-kata tajam dari senior Shin itu. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang hanya terdiam, dan para preman itu yang tergeletak di sana. Dan tiba-tiba salah satu preman di sana pun akan bangun, dan ia pun berkata, apa aku kalah? Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang masih emosi kepada senior Shin itu sambil berkata, sialan, dasar jalang, lain kali aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi dan urus saja dirimu sendiri. Sambil ia pun menendang-nendang di sana, dan ternyata ia tidak sengaja menendang preman itu di bagian muka. Lalu ia pun berkata, sepertinya aku baru saja menendang sesuatu. Tapi lupakan saja. Sambil terlihat preman itu yang makin bonyok di belakang Chen Yuan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Universitas Huda di sana, dan Chen Yuan yang sedang berjalan emosi bergumam, sungguh sial, untuk mundur selangkah, semakin aku menariknya, semakin aku kesal, aku sangat marah padanya. Tapi tiba-tiba handphonenya di sana pun berdering dengan keras, lalu ia pun mengangkat sambil berkata, sudah larut malam, siapa ini? Ternyata itu adalah Xiaoruyu, dan di sana Chen Yuan pun mengangkat telepon itu. Xiaoruyu pun berkata, Chen Yuan, apakah kau ada waktu luang besok? Lalu Chen Yuan pun menjawab, ada apa Xiaoruyu? Lalu Xiaoruyu pun berkata lagi, begini, kebetulan besok aku tidak ada kelas, jadi aku ingin mengajakmu keluar untuk menonton film Chen Yuan. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang berkeringat dingin, dan ia pun bertanya-tanya sambil berkata, apa yang kau katakan? Lalu ia pun bergumam, besok Kiki juga mengundangku untuk menonton film, hari yang sangat luar biasa, apa yang harus aku lakukan? Lalu Ruoyu dalam telepon itu pun berkata lagi, ini pertama kalinya aku mengajakmu menonton film, jangan menolak aku Chen Yuan. Dan Chen Yuan pun menjawab, apa? Besok? Tidak masalah, Ruoyu, bagaimana aku bisa menolak permintaanmu? Sambil ia pun bergumam, ini hanya hari yang sama, bukan masalah besar, satu di pagi hari dan satu di sore hari, aku pasti akan bisa. Sambil ia pun membayangkan Ruoyu dan Kiki itu yang sangat cantik mengajaknya untuk menonton film. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya di kampus Universitas Huda, dan kita diperlihatkan mobil Ferrari dari Chen Yuan yang terparkir di sana. Ternyata dari dalamnya terdapat Chen Yuan yang mengotak-ngatik HP-nya, dan ia pun menulis pesan kepada Wenxi. Wenxi, di mana kau? Wenxi pun membalas, ayolah saudaraku, tunggu aku sebentar. By the way, saudara di sini adalah teman karib ya, Momo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang membayangkan Wenxi yang sedang menangis, dan ia pun berkata, Chen Yuan, kencanku dengan seseorang gadis untuk menonton film ditolak, tiketnya sudah dibeli semua lagi, tolong temani aku ya. Sambil terlihat Chen Yuan di saat sekarang yang sedang bingung, dan ia pun bergumam, aku pikir aku hanya akan menonton 2 film hari ini, tapi siapa tahu itu akan menjadi 3. Ini benar-benar tidak selancar dengan rencanaku. Siapa yang tahu kalau Wenxi itu saudaraku. Dia biasa membantuku saat aku butuh uang untuk makan. Sambil ia pun bergumam di dalam mobilnya itu, dan ia pun merencanakan menonton dengan Wenxi jam 2, Kiki jam 5, dan Ruoyu jam 8 ya, Mo.
Lalu ia pun menghela napas di dalam mobil sambil bergumam, satu-satunya cara untukku hari ini adalah seperti ini. Langit berubah 3 kali. Tapi tiba-tiba ia pun mendengar mobilnya yang dibuka seseorang dan ia pun menoleh berkata, Wensi, bagaimana kau bisa? Dan ternyata itu adalah seorang gadis yang sedang membetulkan makeupnya. Lalu Canjuan pun terkejut berkata, siapa kau? Dan di sana gadis itu pun menoleh berkata, maaf, aku asik merias wajah, aku salah masuk mobil. Tapi Canjuan di sana pun menjawab, masalahnya tolong turun dari mobil dan perhatikan lain kali ya. Sambil terlihat gadis itu yang seakan-akan tertimpa batu besar di kepalanya. Dengan penampilan cantiknya itu tidak bisa menggoda Canjuan. Lalu ia pun berkata lagi, meskipun aku salah masuk mobil, mungkin aku bertemu dengan orang tepat untuk menjadi jodohku. Sambil ia pun bergumam, apa? Turun dari mobil? Bagaimana gadis yang turun dari mobil bisa berhubungan denganmu? Kau mengendarai mobil mewah dan terlihat sangat tampan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Sambil ia dengan cepat mengeluarkan handphonenya dan di sana ia pun berkata, kakak, bisakah kau menambahkanku di WA supaya aku bisa lebih dekat denganmu? Tapi Canjuan di sana pun malah menjawab, oh maaf, aku tidak punya ponsel. Sambil terlihat gadis itu yang akan tertimpa lagi oleh batu besar di kepalanya. Lalu Canjuan di sana pun bergumam, gadis ini cocok untuk Wensi, akan aku perkenalkan dengannya. Sambil gadis itu pun makin emosi keluar dari mobil dan ia pun berkata, oke, aku akan keluar, aku akan turun. Tapi dalam keluarnya gadis itu terlihat Wensi yang berkata, Du Xiaoyu, kenapa kau ada di sini? Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut menatap ke arah Wensi sambil bergumam, itu Liu Wensi. Dan Wensi pun berkata lagi, bukankah kau bilang kau akan pergi ke rumah sakit untuk menghabiskan waktu bersama ibumu di sore hari? Jadi kau tidak bisa menonton film bersamaku lagi. Kenapa sekarang kau ada di mobil temanku? Kalian berdua mungkinkah? Sambil terlihat Canjuan di sana bergumam, ternyata wanita inilah yang menolaknya. Dia mungkin salah paham. Sambil Wensi pun hanya terdiam dan Canjuan pun turun dari mobil berkata, Wensi, tolong dengarkan penjelasanku. Dan Wensi di sana pun emosi berkata, orang asing yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Du Xiaoyu, kau melihat temanku mengendarai Ferrari kan? Jadi kau ingin berhubungan dengannya, tapi dia tidak menyukaimu. Jadi dia memintamu keluar dari mobil dan kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain kan? Dan itu adalah kau yang tanpa malu-malu mengganggu temanku. Pasti itu benar kan? Sambil ia menunjuk ke arah gadis itu. Dan di sisi Canjuan ia pun mengangguk-angguk di sana sambil berkata, sebuah kesalahan Wensi. Lalu dengan cepat Canjuan pun masuk ke dalam mobil. Lalu ia pun pergi dari sana meninggalkan mereka berdua. Dan gadis itu pun bergumam, Liu Wensi sebenarnya kenal teman kaya seperti itu. Bukankah Liu Wensi seorang pecundang yang biaya hidup bulanannya hanya 800 yuan? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari di gedung bioskop yang sangat megah itu. Dan kita diperlihatkan para penonton yang sedang menonton bioskop yang baru dimulai. Lalu Wensi pun berkata, Canjuan, kenapa kau terlalu pandai dalam hal itu? Kenapa kau selalu bisa menjemput gadis yang sangat cantik, sementara hubunganku sangat tidak memuaskan? Lalu Canjuan pun menjawab, bagaimana aku mengetahui hal ini? Tapi jika kau bertanya kepadaku, kenapa seorang wanita mengejarmu? Apa kau kekurangan dukungan dari nenek moyangmu? Sambil terlihat dua gadis di belakang mereka yang berkata, keduanya sangat baik. Dua pria sedang menonton film. Dan temannya pun berkata, tolong kecilkan suaramu, mungkin mereka pasangan guys. Dan kita diperlihatkan Canjuan yang berkata lagi, orang-orang yang mengungkapkan rasa kebutuhan lebih awal seringkali berada di pihak yang lebih lemah. Dan adegan cinta itu seperti medan perang. Ini bukan main-main. Ini seperti melihat dengan bayonet. Semakin banyak kau menjilat, kau akan semakin tercela di mata wanita. Kuncinya bukanlah caranya, yang penting adalah kau cukup kuat. Sambil ia pun mendekat ke arah Canjuan itu. Dan Canjuan pun berkata lagi, lelaki yang membelanjakan uangnya untuk wanita adalah orang bodoh. Laki-laki yang dibelanjakan uangnya untuk wanita adalah laki-laki sejati. Sambil terlihat Wensi di sana yang terkesima. Dan ia pun berkata, apa yang kau katakan masuk akal Canjuan. Guru, oh tidak, sepuh, aku mendapatkan pencerahan. Tolong ajari aku bagaimana menjadi kuat. Dan
Chen Yuan pun menjawab, Wensi, tenanglah, jangan seperti ini, semua orang melihat kita. Sambil kita diperlihatkan dua gadis di belakang yang senang melihat kemesraan mereka berdua. Dan Chen Yuan pun berkata lagi, Nak, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu. Aku hanya sedikit lebih tampan darimu, sedikit lebih kaya darimu, dan mempunyai lebih banyak pacar. Faktanya sulit bagi kalian para lelaki bisa untuk memahami betapa kerasnya aku bekerja. Sambil ia pun makin pura-pura menjadi gay di hadapan para gadis itu. Sambil Wensi pun langsung berdiri melirik dan ia emosi berkata, berhenti bicara Chen Yuan, jika kau mengatakan hal lain, aku takut aku akan membunuhmu jika aku tidak bisa menahannya karena aku merasa malu di sini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah selesai menonton bioskop dan Wensi pun berkata, Chen Yuan, aku merasa jauh lebih baik setelah berbicara denganmu. Aku selalu merepotkanmu akhir-akhir ini Chen Yuan. Aku akan memiliki kesempatan di masa depan. Dan Chen Yuan pun berkata, tidak perlu. Kau harus membayarku sekarang. Yang kau lakukan untuk membayarku adalah setelah beberapa saat, 2 jam kemudian, jika kau sengaja atau tidak sengaja meneleponku, kau akan sangat membantuku. Lalu Wensi di sana pun menjawab, apa? Meneleponmu? Ya, tapi kenapa Chen Yuan? Sambil ia pun memegang tangan dari Wensi itu dan kita diperlihatkan kedua gadis tadi yang melihat ke arah mereka lagi dan ia pun berkata, izinkan aku mengatakannya, mereka adalah pasangan yang sempurna. Lalu Chen Yuan di sana pun pergi meninggalkan Wensi yang bertanya-tanya dan Chen Yuan pun bergumam, tentu saja ada alasan untuk menjauh dari Kiki dan berkencan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sore hari terdapat gedung bioskop besar lagi di sana dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang menatap ke arah Kiki yang sendirian berdiri di sana. Lalu ia pun bergumam, betapa besar resikonya aku berhasil menyusul. Sambil kita diperlihatkan Kiki itu yang melihat ke arah jamnya dan ia pun berkata, filmnya akan dimulai setengah jam lagi, kenapa Chen Yuan belum juga datang? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mendengar seseorang yang berkata, halo adik perempuan. Ternyata itu adalah seorang pria tampan yang mendekat ke arah Kiki dan ia pun berkata, halo Nona, namaku Wu Bansi. Kau sudah lama berdiri di sini, bisakah kau menambahkanku di WA? Lalu Kiki pun menjawab, maaf, aku punya janji, aku tidak bisa. Dan orang itu pun berkata lagi, ini sungguh memalukan, tapi aku tidak akan mengganggu kencanmu hanya dengan menambahkan nomor WA kan? Kalau menurutmu tidak suka, kau boleh menghapusnya, tidak apa-apa. Anggap saja sebagai pemenuhan keinginanku. Tapi dari belakangnya terdapat Chen Yuan yang menepuk pundak dari orang itu dan Chen Yuan pun berkata, saudaraku, tidak ada gunanya terus meminta apapun setelah semua gadis menolakmu. Ayolah, aku tunjukkan cara membangun hubungan. Sambil terlihat orang itu yang terbengong melihat ke arah Chen Yuan. Lalu kita diperlihatkan Chen Yuan dengan cepat mendekat ke arah Kiki dan Kiki di sana pun hanya terdiam bertanya-tanya. Lalu Chen Yuan pun berkata, kau sangat cantik gadis. Bisakah kita menemukan tempat dengan sedikit orang dan melakukan komunikasi yang mendalam? Sambil Kiki itu pun malu-malu dan kita diperlihatkan orang itu yang emosi bergumam, siapa dia? Kau bertingkah seperti hooligan. Sambil terlihat Kiki di sana yang menjawab, oke lah kalau begitu. Dan kita diperlihatkan orang itu yang makin emosi bergumam, kenapa gadis itu malah langsung oke dan tidak menolaknya? Apa yang terjadi? Sambil terdengar seseorang dari belakang yang berkata, mungkin itu pasangan gay dari orang itu, dia merasa cemburu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di senja hari di sana masih di area bioskop itu. Dan dari dalam bioskop itu terdapat adegan seseorang sedang menendang sebuah torpedo di sana. Tapi tiba-tiba Kiki pun melirik ke arah sesuatu dan ternyata ia pun melihat ke arah Chen Yuan sambil berkata, Chen Yuan, apa kau tidak tertarik dengan film ini? Aku melihat kau selalu melihat ponselmu. Sambil terlihat Chen Yuan yang terus-menerus melihat ke arah ponselnya itu. Lalu Chen Yuan pun berkata, tidak, bisnis keluarga cukup sibuk akhir-akhir ini dan ini membuatku sedikit khawatir. By the way, ia menunggu telepon dari Wensi. Telepon apa saja yang penting telepon ya Momo. Lalu Kiki di sana pun bergumam,
dia memiliki kekayaan keluarga yang besar untuk ditanggung, jadi dia pasti berada di bawah banyak tekanan. Kita orang biasa tidak perlu khawatir, tapi dia harus menanggung begitu banyak penderitaan dalam masa mudanya. Sambil kita diperlihatkan ia yang membayangkan Chen Yuan yang sedang bermain piano. Lalu Kiki pun bergumam, yang lain hanya melihat keterampilan luar dari Chen Yuan, tapi mereka tidak tahu betapa banyak keringat dan usaha yang dia lakukan di balik layar. By the way, ia pun makin terkesima oleh Chen Yuan, padahal Chen Yuan menggunakan sistem ya mo. Lalu ia pun membayangkan lagi saat membanting Yun Kai di sana, dan Kiki pun bergumam, keterampilan luar biasa tersebut tentu saja merupakan hasil latihan keras sejak masih anak-anak. Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan yang berlatih beberapa keterampilan dan menguasai keterampilan itu. Lalu Kiki pun bergumam lagi, mendapat pendidikan dari para elit bangsawan sejak kecil. Dia telah bekerja keras dan lelah serta memikul tanggung jawabnya sendiri, namun dia tidak pernah mengatakannya, hanya diam-diam menanggungnya sendiri. Dia bekerja sangat keras, tapi demi keuntunganku sendiri, aku memanfaatkan waktunya dan memintanya untuk menonton film bersamaku. Aku wanita jahat. Sambil ia pun masih membayangkan dengan bersedih keadaan dari Chen Yuan itu di dalam perspektifnya sendiri, dan tiba-tiba ia pun memegang tangan dari Chen Yuan. Di sana Chen Yuan pun terkejut melihat ke arah Kiki, dan ternyata Kiki di sana pun menangis sambil berkata, "Chen Yuan." Lalu Chen Yuan di sana pun berkeringat dingin sambil bergumam, "Bukankah ini film aksi dan baku hantam lagi? Kenapa dia menangis seperti ini?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan bersama Kiki yang sudah selesai menonton film. Di sana Kiki pun berkata, "Chen Yuan, apa kau sudah lapar? Haruskah kita mencari tempat makan?" Lalu Chen Yuan pun menjawab, "Apa? Makan? Aku..." Sambil ia membayangkan masih berbicara dengan Wenxi, dan ia pun melihat ke arah HP-nya sambil berkata, "Wenxi adalah saudara yang baik, teleponnya sangat tepat waktu." Lalu Chen Yuan pun berkata, "Halo, ada apa Wenxi?" Sambil terlihat Kiki itu yang terkejut. Lalu Chen Yuan pun berpura-pura berkata, "Apa? Serius sekali? Aku akan segera datang." Sambil terlihat Kiki di sana yang bertanya-tanya melihat ke arah Chen Yuan, tapi beda lagi dengan wajah Wenxi di tempat lain, dan ia pun berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa dengan Chen Yuan?" Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan di sana bersama Kiki, dan ia pun berkata, "Kiki, mungkin ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dulu. Sesuatu terjadi pada temanku." Dan Kiki pun berkata, "Tidak apa-apa Chen Yuan, jika ada yang harus dilakukan, lakukan saja. Aku akan baik-baik saja." Sambil Chen Yuan pun pergi meninggalkan Kiki itu, dan Kiki pun bergumam, teman Chen Yuan pasti mengalami sesuatu yang besar. Dia benar-benar pria yang baik, penuh kasih sayang dan cinta. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang masuk ke dalam Ferrarinya, dan ia pun melihat ke arah HP sambil bergumam, "Aku sangat jenius. Berikutnya adalah Xiao Ruoyu." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung tinggi di sana, dan terdapat Chen Yuan yang turun dari mobilnya. Ternyata ia pun mengirim pesan kepada Ruoyu, dan ia pun menulis, "Aku telah tiba di rumah yang baru saja kau sewa." Dan Ruoyu pun menjawab, "Oke, aku turun, tunggu aku 2 menit." Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang bergumam, "Akhirnya hanya tersisa film terakhir, dan hari ini seperti berperang. Aku tidak akan pernah memainkan operasi multiline lagi lain kali." Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun terkejut karena seseorang pun berkata, "Chen Yuan." Ternyata itu adalah Ruoyu yang sangat cantik dengan penampilan barunya, dan ia pun berkata, "Maaf, kau menungguku terlalu lama." Sambil Chen Yuan pun makin malu-malu melihat ke arah Ruoyu itu bergumam, "Dia sangat cantik hari ini." Sambil ia pun membedakan antara Ruoyu dengan penampilan yang kemarin beda jauh dengan sekarang. Di sana Chen Yuan pun bergumam, teman sekelas Ruoyu adalah wanita cantik yang bisa mengendalikan gaya seperti itu. Dia yang terbaik di antara wanita. Lalu Ruoyu di sana pun berkata, "Ayo pergi Chen Yuan." Dan Chen Yuan pun terkejut. Ia pun berkata, "Ayo pergi, oke, ayo pergi." Sambil ia masih melirik ke arah Ruoyu itu, dan Chen Yuan pun bergumam lagi, "Jika kencan hari ini berjalan lancar, mungkin bisa melangkah lebih jauh dengan teman sekelas Xiao Ruoyu. Aku sangat bahagia."
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah menonton bioskop di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka yang sedang makan-makan di restoran itu. Dan di sana mereka berdua sedang makan-makan sate di sana. Dan kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di malam hari itu. Lalu terdapat Ferrari Chen Yuan yang sudah terparkir di depan apartemen Ruoyu. Dan Ruoyu pun berkata, "Baiklah Chen Yuan, tolong pulang dan istirahatlah awal. Terima kasih telah bermain denganku selarut ini ya, aku sangat senang." Dan Chen Yuan pun berkata, Ruoyu, tunggu. Bolehkah aku pergi ke rumahmu dan minum segelas air? Sambil ia pun malu-malu di sana. Dan Ruoyu pun menjawab, minum air? Baiklah Chen Yuan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen Ruoyu itu di malam hari. Terdapat seseorang yang mandi di sana. Ternyata itu adalah Chen Yuan yang sedang mandi. Dan Ruoyu pun bergumam, apa yang terjadi padaku hari ini? Ini bukanlah sesuatu yang akan aku lakukan. Awalnya dia bilang hanya akan minum segelas air dan pergi. Tapi setelah menghabiskan airnya, orang ini bilang sudah terlambat dan ingin menginap. Sambil ia pun berpikir keras di sana. Lalu Ruoyu pun bergumam lagi, aku sebenarnya setuju sih. Sambil ia berpikiran negatif malu-malu di sana membanting-banting bantalnya. Lalu Ruoyu pun bergumam lagi, jika dia mengajukan permintaan mengenai hal itu nanti, maksudku untuk kikuk-kikuk, apa yang harus aku lakukan? Jika dengan dia, sepertinya bukan tidak mungkin aku akan melakukannya. Apa yang aku pikirkan? Sambil ia pun makin malu-malu memikirkan hal aneh-aneh di sana. Dan tiba-tiba ia pun melirik ke arah celana dari Chen Yuan itu. Dan terdapat beberapa kertas di sana. Dan Ruoyu pun mengambilnya sambil berkata, tiket film? Kenapa ada 4? Apa dia dan gadis lain juga menonton film? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Ruoyu itu lagi. Dan di sana Chen Yuan pun selesai mandi sambil berkata, aku sudah mandi, ayo. Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun terkejut melihat ke arah Ruoyu. Dan ia pun makin terkejut lagi melihat ke arah tiket-tiket itu yang sudah berada di atas meja. Dan Ruoyu pun emosi berkata, Chen Yuan, apa yang terjadi dengan 4 tiket film di sakumu? Apa kau menonton film bersama wanita lain hari ini? Chen Yuan, jika kau tidak menyukaiku, kau bisa menolakku. Mengapa kau masuk ke dalam hidupku dan kemudian berkencan dengan wanita lain? Di sana Chen Yuan pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, aku. Lalu Ruoyu pun menjawab, sudahlah, kau sudah mempermainkan perasaanku. Sambil kita diperlihatkan kesukaan Xiao Ruyu main 10. Di sana Ruoyu pun berkata lagi, keluarlah dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi Chen Yuan. Sambil ia pun mengusir Chen Yuan di sana. Dan kesukaan Xiao Ruyu main 10 lagi. Dan kita diperlihatkan kesukaan saat ini adalah 75. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun gemetar bergumam, situasi ini, aku benar-benar mengharapkannya. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang makin senang dengan senyuman psikopatnya. Lalu ia pun bergumam, saatnya mengambil langkah besar. Lalu ia pun berkata, ternyata aku begitu tidak bisa dipercaya di hatimu Ruoyu. Beberapa film bisa membuat segala usahaku sia-sia. Tapi Ruoyu pun makin emosi berkata, kau mencoba mengelak Chen Yuan. Sambil terlihat Chen Yuan yang mengeluarkan HP-nya. Dan di sana kita diperlihatkan ia sedang menelepon Wenxi sambil berkata, tanyakan pada Li Wenxi sendiri, apa aku pergi menonton film bersamanya hari ini? Sambil ia memberikan teleponnya itu kepada Ruoyu yang sedang memanggil Li Wenxi. Lalu terdengar suara Li Wenxi di sana dari telepon berkata, hei Chen Yuan, ini sudah larut, apa yang kau lakukan? Lalu Ruoyu di sana pun mengangkat telepon dari Wenxi itu sambil berkata, Li Wenxi, ini si Ruoyu, aku juga ingin bertanya, apakah Chen Yuan pernah nonton film bersamamu hari ini? Dan Wenxi di sana pun menjawab, ya aku menonton Wolf Warrior 14. Awalnya aku meminta Du Xiaoyu untuk menontonnya bersamaku, tapi dia menolakku. Jadi aku tidak punya pilihan lain untuk Chen Yuan menonton film itu bersamaku. Tapi tiba-tiba Wenxi di sana pun terkejut. Lalu ia pun berkata, bukankah ini ponsel Chen Yuan? Kenapa ada padamu? Apa kalian berdua bersama? Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut mendengar kata-kata dari Wenxi itu. Dan Wenxi pun
pun berkata lagi, Chen Yuan, bajingan ini benar-benar menjemputmu kan? Persetan denganku, aku tidak percaya. Lalu Ruoyu pun menjawab, tidak apa-apa, maafkan aku karena mengganggumu, dan istirahatlah Wensi. Sambil kita diperlihatkan menatap ke arah Chen Yuan yang berganti baju, dan ia pun bergumam, apa aku salah paham tentangnya? Tidak, bagaimana jika Liu Wensi melindunginya dan ia berbohong padaku dan ia bersekongkol dengan Chen Yuan? Ia pun mengambil HP-nya dan ia pun bergumam lagi, Du Xiaoyu, kebetulan satu kelas denganku, izinkan aku mengonfirmasinya lagi. Sambil ia pun menelepon Du Xiaoyu. Di sana ia pun berkata, halo Xiaoyu, aku Xiaoyu. Liu Wensi membuat janji denganmu untuk menonton film hari ini. Lalu Du Xiaoyu di sana pun menjawab, ya, pria itu memintaku untuk menonton Wolf Warrior, tapi aku menolaknya. Aku bahkan melihat seorang pria tampan mengendarai Ferrari untuk menjemputnya. Aku setuju jika aku tahu dia memiliki jaringan kontak yang begitu luas. Sayang sekali dia tidak memperkenalkan pria itu padaku. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang mendekat berkata, apa? Sudahkah kau mengkonfirmasinya berulang kali? Apa kau ingin memeriksa kembali informasi pembayaran di ponselku? Dan Ruoyu di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, Chen Yuan, aku tidak. Tapi Chen Yuan pun akan pergi dari sana sambil berkata, Xiaoyu, aku sangat kecewa denganmu hari ini. Sambil terlihat Ruoyu itu yang menangis berkata, Chen Yuan, aku salah, jangan marah. Aku seharusnya tidak salah paham. Maafkan aku, Chen Yuan. Sambil Chen Yuan pun pergi menutup pintu dengan keras dari sana. Lalu dari luar pintu Chen Yuan di sana pun berkata, aku telah mengambil resiko. Untungnya aku sudah membuat persiapan terlebih dahulu. Kalau tidak, situasinya akan terbalik dan bersambung. Mo.